Ya, salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua di kesempatan ini. Sama-sama kita datang kepada Tuhan untuk beribadah di hari ini lagi. Mari kita datang menyembah Tuhan yang hidup itu, Tuhan yang baik, Tuhan yang sudah memberi darahnya menyucikan kita, Tuhan yang rela menyerahkan nyawanya untuk menebus kita. Haleluya Tuhan, Engkau Allah kami, Yesus Tuhan. Kami datang menyembah Engkau, Bapa yang hidup. Kami puji Tuhan. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Mari ya Tuhan, sampaikan firman untuk kami di kesempatan ini lagi. Jiwa kami terbuka, hati kami terbuka untuk ditabur dengan benih firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, shalom semuanya. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan di kesempatan ini di dalam Yakobus pasal 1 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Yakobus pasal 1 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Bunyi firman Tuhan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Yakobus ini menulis firman Tuhan untuk orang-orang Yahudi yang berdiaspora, ya, yang mengalami aniaya besar di tanah rantau. Mereka berdiaspora karena timbul aniaya besar di Yerusalem, saudara, ya, sehingga mereka harus dengan terpaksa meninggalkan rumah, meninggalkan tanah air, meninggalkan ulayat, meninggalkan kebun mereka, meninggalkan harta saudara. Mereka mesti pindah untuk menyelamatkan nyawa mereka. Nah, dari keadaannya mereka hadapi dalam 12 suku perantau Israel ini, maka muncul ilham Tuhan, hikmat Tuhan, ya, kepada Yakobus. Yakobus ini saudara Tuhan Yesus, ya, mamanya juga Maria, saudara, dan dia sebagai salah seorang murid dari Yesus juga, dan menulis firman Tuhan tentang bagaimana menghadapi kesukaran, pencobaan, dan sekaligus ada sikap, ya, sikap amarah manusia, ya, sikap amarah ini, ya, saudara. Nah, bagaimana kita mengatasi kemarahan kita, saudaraku. Nah, ini. Jadi di saat-saat kesulitan itu muncul, ya, tindakan-tindakan emosional. Salah satu namanya kemarahan, saudaraku. Nah, di pagi ini kita akan mendengar firman bagaimana kita bisa mengatasi, mengendalikan kemarahan. Nah, ini, ya, kita perlu, saya juga termasuk orang pemarah, ya, pemarah, saudaraku. Ya, tetapi saya belajar dari waktu ke waktu bagaimana amarah itu bisa kita kendalikan. Ya, tidak semua amarah atau tidak semua marah itu dosa, tidak, saudara. Ada orang hidup tanpa marah juga tidak sehat. Nah, ini. Jadi, amarah apa yang dilarang oleh firman Tuhan? Nah, ini perlu kita ngerti, saudara. Amarah apa yang diizinkan oleh firman Tuhan? Ini perlu kita ngerti, saudara, ya. Jadi, di dalam ayat firman Tuhan, kita mengerti dulu apa pengertian atau definisi daripada amarah menurut kamus. Ya, kemarahan adalah murka, nafsu hukuman, balas dendam.
Ya, dari kata orge, ya, orge. Dari kata orge ini dari bahasa Yunani orge artinya kemarahan, ya, nafsu hukuman balas dendam, saudara, ya. Nah, itu artinya nafsu yang bergejolak atau kemarahan atau kebencian yang dapat, ya, dengan implikasi hukuman. Nah, gitu. Jadi orang bisa menggunakan sebagai hukuman dari kemarahan tersebut. Nah, Alkitab melarang, saudara, kita menghukum orang karena marah, tidak. Ya, kita menghukum orang karena orang itu memang melakukan kesalahan, bukan karena dasarnya amarah. Nah, gitu. Nah, itu bikin dosa di situ. Dengar, saya ulangi. Kita menghukum orang bukan dasar karena amarah, tetapi karena perbuatan jahat, maka akan menjatuhkan hukuman atas diri orang tersebut. Nah, gitu, ya. Jadi kalau kita belajar, kita ngerti ini, oh ya, saya mau, ya, hidup, ya, mengendalikan amarah dalam diri saya. Nah, ini. Jadi kita lihat sini bahwa amarah juga ya dalam hal-hal menekankan, saudara, ya, disebutkan bahwa amarah tidak semua kemarahan itu dalam Alkitab menurut ia menekan beberapa bentuk emosi. Misalnya satu, bangkit amarah Musa di dalam Keluaran pasal 30 ayat 19. Nah, ini lalu mengambil 2 loh batu melemparkan ke lembu emas. Itu kemarahan yang Musa lakukan, saudara, ya. Nah, jadi kita lihat bahwa Yesus juga ketika menyembuhkan orang lumpuh, ya, lumpuh tangannya, saudara, dikatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa berduka cita karena kedegilan mereka dan amarah yang memandang sekeliling, saudara. Jadi artinya banyak orang marah karena melihat, saudaraku. Nah, ini. Jadi kalau kita belajar sini, kemarahan itu adalah membentuk suatu kebajikan untuk membentuk, ya. Jadi Yesus marah kepada, Yesus pernah mengusir orang-orang di bait Allah, saudaraku, ya, memakai cambuk, ya. Itu bukan kemarahan dosa, saudara. Itu kemarahan untuk mendidik, mengajar. Karena kebanyakan orang juga kebodohan melekat di dada mereka, saudaraku. Dengan apa kita usir? Dengan kemarahan, ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita lihat, saudaraku, mengontrol kemarahan, ya. Bagaimana cara kita mengontrolnya? Alkitab berkata dalam Amsal 29 ayat yang ke-11, orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Nah, ini, saudara. Bagaimana mengendalikannya? Kita kembali kepada hati kita bijak. Nah, gitu. Saya belajar untuk bijak dalam marah, ya, saudara. Artinya bagaimana kita menilai, loh, ada orang membuat kesalahan itu bukan karena sengaja. Ada yang tidak ngerti, saudara, ya. Alkitab berkata begini, Tuhan melihat hati dan manusia melihat luar. Nah, hati itu motivasi hati, ya. Saya beri contoh, ada orang yang buat kesalahan bukan karena dia sengaja, karena nggak ngerti, ya. Dia nggak ngerti. Umpamanya seorang pembantu rumah tangga, ya, dia tidak mengerti bagaimana cuci WC, umpamanya, ya. Karena apalagi dia dari desa kan, ya, buang air sembarangan, saudara, yang nggak teratur ke orang kota. Nah, gitu. Dan dia tidak punya WC karena kan desa itu, ya, apalagi daerah terpencil, ya, di mana dia bisa buang air, dia buang air, sudah. Dia datang kerja di kota, dia tidak ngerti bagaimana cara cuci WC, umpamanya. Dia buat kesalahan di situ. Kenapa? Karena dia tidak ngerti. Nah, ini ada orang buat kesalahan karena dia tidak mengerti, saudara. Nah, ini. Karena itu kita melihat bagaimana Alkitab tidak melarang untuk kita tidak senang, asal dibatasi oleh 2 hal. Pertama, kita menjaga kemarahan kita, ya, bersih dari kepahitan, ya, permusuhan dan kebencian. Nah, ini terjaga, jangan sampai kita ada kepahitan, kita marah untuk menyelesaikan masalah. Selesai marah, selesai. Nah, gitu. Artinya kenapa?
Karena orang yang kita marah itu sudah berubah, sudah baik. Nah, gitu. Ya, itu sudah baik. Yang kedua, setiap hari kita memeriksa diri kita. Apakah kita sudah ya menangani perasaan-perasaan jelek kita. Ya, pepatah Latin berkata begini, orang yang tidur membawa kemarahan, tidur dengan iblis. Tentu saja, hidup ini akan penuh dengan gangguan. Hal-hal itu bisa dimanfaatkan iblis untuk membangkitkan nafsu-nafsu jahat kita. Nah, dengan orang kalau tidur dengan kemarahan, maka dia tidur dengan iblis, saudaraku. Ini pepatah mengatakan begitu. Dan dia akan memiliki mimpi, niat jahat untuk membuat rancangan-rancangan kejahatan. Nah, oleh karena itu, mari saudara, ya, kita bagaimana mengatasi hal tersebut, mengendalikan saudara. Pertama, kita berusaha untuk tidak menafsirkan segala sesuatu dengan gangguan kehilafan atau luka terhadap ya, berusaha ya menemukan penyebab luapan tersebut. Artinya bahwa kita juga, kenapa saya kok marah ya? Saya kok marah kepada dia tadi kan, ya? Kenapa ya saya marah ya? Gitu. Kita periksa apa penyebabnya. Ya, apa penyebab saya marah ya? Kenapa saya marah untuk dia? Apakah dia terluka atau tidak? Gitu. Nah, ini saudara. Itu pertama kita periksa. Yang kedua, kita bisa mengontrol dalam hal kita bisa menatap pada salib Tuhan. Nah, gitu. Yesus marah, tapi waktu dia disalibkan, kenapa dia kok diam, dia kok menerima, dia kok tenang, saudara. Beberapa kata yang diucapkan di atas salib, 7 sabda yang Tuhan sampaikan. Pertama, pengampunan. Kedua, tentang kasih. Yang ketiga, tentang pengampunan, saudara, ya. Yang keempat, tentang kelaparan, kehausan. Yang kelima, tentang kenapa Tuhan meninggalkan aku, ya, saudara. Yang keenam, tentang kegenapan janji Tuhan, yang tentang penyerahan hidup. Itu Tuhan katakan di salib, saudara. Kenapa Tuhan Yesus bisa mengendalikan amarahnya? Padahal dia melakukan secara manusia, bukan sebagai Tuhan. Ya, dalam hal menyerahkan tubuhnya, saudara. Karena dia sudah mengosongkan diri, kealahan diserahkan ya, dia sudah meninggalkan kealahan. Ya, dan dia serahkan, saudara, dan dia rela menebus dosa kita. Dia bisa lakukan itu. Itu mengajar kepada kita boleh marah, tapi jangan kita muncul dendam dan kepahitan. Ini, saudara, kita boleh marah, saudara, karena kemarahan itu bisa membuat orang bertobat, bisa membuat orang berubah. Ya, saudara. Ingat, musuh kita bukan darah dan daging, bukan orang, tapi roh jahat. Kita usir roh jahat. Orang ini, roh pelanggaran di dalam diri orang ini. Ya, roh kejahatan. Ya, Alkitab mengajarkan apa yang kita ikat di bumi terikat di sorga. Dan kita ikat kuasa jahat tersebut. Kita tolak dalam nama Yesus, dan orang akan jadi baik. Nah, jadi mari kita ya mengerti. Mari kita praktekkan kemarahan yang benar. Ini. Bagaimana kemarahan yang benar itu? Yang pertama, ya, kita kendalikan emosi dengan cara kita berdoa. Coba kita praktekkan. Sebelum kita marah, kita doa dulu. Bisa nggak? Bisa. Kita berdoa, Tuhan, dia buat kesalahan. Tapi Engkau beri saya otoritas untuk menyelesaikan. Memang ada ayat berkata, jangan menghakimi. Itu bagi orang yang kita nggak punya otoritas, saudara. Tapi coba dalam keluarga. Dalam keluarga itu kita punya otoritas. Apalagi sebagai orang tua, sebagai ayah ibu, sebagai istri. Kita punya otoritas. Bayangkan, seorang istri kalau tidak pernah marah kepada suaminya, saya berani berkata suaminya kurang sehat. Kurang sehat. Saya beri contoh, Pak. Hal-hal yang sederhana ya. Suaminya senang makan manis-manis. Kita tahu kalau banyak makan manis-manis, itu akan terjadi diabetes.
Istri hanya membiarkan saja, ya itu kan kesukaan suami, biar aja. Biar dia senang-senang. Itu kurang sehat seperti itu. Suami akan umurnya pendek. Akan datang penyakit komplikasi menyerangnya. Mengapa? Karena dia senang manis-manis dan istri tidak mencegahnya. Nah, itu perlu, sudah. Karena itu Alkitab mengajarkan apa? Tuhan memberikan penolong. Apa fungsi penolong itu? Penolong itu sama dengan, ya, Alkitab, penolong yang sepadan. Sepadan artinya sebanding, ya. Suami yang emosional, istri sanggup untuk mengatasi emosional. Suami yang penuh pelanggaran, istri mesti mengatasi, ya, pelanggaran tersebut. Nah, itu. Maka sepadan, ya. Kalau enggak, umur suami pendek, kekasih Tuhan. Betul, saya berani berkata. Ya. Kalau suami arogan, tidak bisa mendengar nasihat istri, percayalah, umurnya pendek. Nah, ini. Walaupun, ya, kadang-kadang strata sosial, pengetahuan kita agak tinggi sebagai suami, bukan berarti kita itu segala-galanya, tidak, saudara, tidak. Perlu ada yang menasihati kita. Perlu ada yang kita terima nasihatnya. Ini perlu. Jadi, suami istri ini adalah kunci kemenangan, saudara. Ya, ada orang hidup sebagai opa sampai opa oma lanjut usia, saudara. Kenapa? Dalam hidup mereka balance, memperingati, ya. Suami buat pelanggaran, saudara, ya peringati, saudaraku. Kalau enggak, kurang sehat, ya, kurang sehat. Ya, kurang mengerti. Apalagi suami tidak takut Tuhan, enggak tulus, alamak. Ya, makan sesuka-sukanya, marah suka-sukanya, berbuat suka-sukanya, itu nggak bisa. Ya, nggak bisa begitu. Nah, itu. Jadi kita lihat mengendalikan amarah itu salah satu yang paling dekat selain Alkitab yang kita baca. Yang kedua, pasangan hidup kita. Ya, membuat kita saling mengerti, saling paham, saling sadar. Ya, jadi kita tidak bisa, kita boleh marah, anak-anak pamannya. Kita boleh marah, tapi kemarahan kita ada tujuan. Nah, jangan sampai kita marah pada anak sampai kita balas dendam kepada anak itu. Ya, dengan cara mungkin kita hukum dia secara ekonomi, nggak pernah memberi uang kepadanya lagi, beri baju baru, beri nafkah. Itu salah, saudara. Itu sudah kemarahan salah. Kita marah dan untuk membetulkan kesalahannya. Itu betul. Yang sampai anak kita nakal, nggak dengar-dengaran, ya jadi besar anak durhaka dan sebagainya. Itu jadi tujuan kita orang tua. Ya, jadi kita lihat tujuan marah dengan hati yang tulus, hati yang kudus. Tuhan, saya mau anak saya berubah, saya mau anak saya baik, saya mau anak saya dengar-dengaran, saya mau anak seperti Engkau. Ini perlu kita ngerti hal tersebut. Amin. Yang Alkitab larang itu marah, ya, sampai murka dan menjatuhkan hukuman atas nama kemarahan. Nah, ini yang salah. Menjatuhkan hukuman atas nama kebenaran, itu yang betul, saudaraku. Ini, ya, jadi kita belajar, kita ngerti hal ini supaya kita bisa sehat dalam kemarahan. Amin. Sehat dalam kemarahan. Seorang pendeta nggak pernah marah, itu pun nggak sehat. Jemaat tidak akan takut Tuhan, nggak akan hidup kudus, hidup semena-mena. Ya, saudara, kebenaran akan dibengkokkan, saudaraku. Nah, gitu. Pendeta diajar sabar, tapi harus marah. Marah bukan emosi, bukan balas dendam, untuk membetulkan yang salah. Itu contoh, ya. Ibu rumah tangga harus marah kepada suami, kepada anak-anak, didik mereka, itu. Ya, suami harus marah kepada istri dan kepada anak-anak. Tapi dasar kemarahannya apa? Karena orang sehat ada dua unsur dalam dirinya. Pertama, disiplin. Yang kedua itu kasih sayang. Nah, dua ini mesti seimbang. Ada disiplin, ada kasih sayang yang seimbang dalam hidup kita. Kalau itu nggak ada, repot. Hanya disiplin, marah aja, disiplin. Nah, itu pun nggak sehat. Keluarga terluka semua. Ya, saudara. Hanya kasih sayang, beri uang, beri waktu, beri hidup, beri segalanya. Nah, itu pun nggak sehat. Hasilnya apa? Kolokan. Nah, gitu. Jadi, kesimpulan kita hari ini dalam firman Tuhan ini adalah pertama, kita diizinkan Tuhan marah. Amin. Yang kedua,
Jangan selesaikan sesuatu dengan cara amarah. Selesaikan dengan penuh kasih dan kebenaran. Amarah itu mencegah dosa. Tapi amarah yang dosa adalah tatkala kita sampai pada dendam, kesumat, dan kebencian berkepanjangan. Nah ini. Ingat, amarah itu dikendalikan oleh nafsu dan di backup oleh roh jahat, namanya roh kemarahan. Kita usir roh jahatnya, dan kita berikan roh keadilan dalam diri kita, sehingga kemarahan kita yang kudus adalah membawa hasil, yaitu damai sejahtera, kekudusan, dan kemuliaan. Ya, kemarahan sama mirip dengan sikat, untuk menyikat bersih hal-hal yang salah. Itu juga kemarahan, saudara. Mari hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman Tuhan di hari ini. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu. Tuhan, jamah emosi, jamah pikiran, jamah perasaan. Berikan kami hati yang tulus, hati yang baik untuk menjadi seorang yang bijak. Baik sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai istri. Tolong kami ya Tuhan. Berikan kami hikmat pengertian sehingga apa yang kami lakukan tidak melenceng atau tidak keluar dari rel firman-Mu. Tolong kami sepanjang hari ini, biarlah roh Tuhan mengurapi kami, dan buah penguasaan diri menguasai kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin.